Hello, what's up? Welcome back with me Gian Albert Marin, teman-teman, di YouTube Carfonte Otomotif. Di video kali ini seperti biasa, teman-teman, kita akan review duel SUV terbaik di setiap brandnya, teman-teman. This is it, Mitsubishi Outlander PX tahun 2013 dan Mazda CX-5 GT tahun 2013. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to... Oke, teman-teman, jadi kita akan bahas tentang beberapa fitur-fitur ataupun spek-spek. Nanti kita akan review secara singkat untuk dua unit yang ada di sebelah kanan dan kiri saya. Sebelumnya, buat teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini sehat-sehat dan juga akan selalu diberkati pekerjaannya, dilimpahkan rezekinya, supaya nanti bisa mampir ke Carfonte Otomotif untuk beli unit di tempat kami. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, teman-teman, kita akan review untuk mobil Mazda CX-5 GT tahun 2013. Nah, teman-teman, kebetulan ini new stock banget, baru datang hari kemarin. Tapi yang saya lihat kondisinya ini beneran oke sih. Jadi ini teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai akhir. Kita langsung aja ke bagian depan ya. Untuk eksteriornya, teman-teman mungkin semua sudah tahu, untuk CX-5 GT ini dilengkapi dengan black grillnya. Nah, ini ada beberapa yang nanti kita akan bisa beresin, teman-teman. Nah, ini ada bagian chrome-nya juga dilapisin. Fog lamp sudah ada, dan ini headlampnya sudah Pro G, teman-teman. Nah, ini sih gokil banget, karena memang lampu Pro G itu biasa lebih tepat sasaran, lebih terang juga, dan dilengkapi dengan 4 titik sensor di bagian depannya, teman-teman. Oke, kita ke bagian samping ya. Nah, dari segi samping, di spionnya mungkin sennya ada di sebelah sini, teman-teman. Jadi dia agak ngumpet. Nah, untuk bagian bannya ini velgnya ring 19. Nah, ini bannya sih masih cukup sangat tebal. Untuk ukurannya 225/55 ring 19. Nah, untuk bagian handle pintu dia sudah dilengkapi dengan tombol karena CX-5 ini sudah keyless. Nah, ini sih simple banget bagian sampingnya, SUV compact. Tampilannya juga mewah. Nah, kita langsung ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga simple. Ini stop lampnya masih bohlam, teman-teman. Tapi ini ada beberapa yang LED juga di sini. Dilengkapi dengan sensor juga. Wow, 4 titik juga di belakangnya, teman-teman. Dan double muffler juga. Nah, di bagian belakangnya juga ada lampu-lampu kucing. Nah, ini seperti biasa ada emblem CX-5 dan juga Skyactiv teknologi. Nah, ini untuk bagian sampingnya sih oke. Dan teman-teman bisa lihat warna putihnya juga semua masih sama. Jadi ini sih mungkin tinggal foto. Nanti kita akan tayang di Instagram. Oke, kita akan langsung coba masuk ke bagian interiornya. Ini kuncinya, teman-teman. Dia sudah engine start stop. Nah, kita langsung aja masuk. Oke, begitu masuk kita langsung ditampilkan dengan kursi yang sudah elektrik ya, teman-teman. Nah, jadi ini sangat memudahkan teman-teman juga untuk mengaturnya. Nah, oke, kita langsung coba nyalain. Nah, oke, semua sensor ada, teman-teman, berfungsi. Nah, ini kita bahas dari setir dulu. Nah, karena memang ini yang paling dekat. Nah, untuk setirnya ini sudah tilt and telescopic ya. Ini mungkin untuk zaman sekarang ini sangat memudahkan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal bisa atur rasa berkendaranya gimana ya. Kalau saya sih biasanya yang di bawah aja, teman-teman. Nah, jadi lebih enak. Nah, untuk audio steering dia sudah lengkap. Ini bisa langsung connect ke head unitnya, karena memang head unitnya masih ori ya bawaan ya. Ini sudah bisa Bluetooth, radio, USB, aux, CD, lengkap, teman-teman. Nah, ini tombolnya sudah ada, dan ini ada tombol connect telepon juga. Untuk sebelah kanannya ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi teman-teman bisa setting semua, kecepatannya berapa, bisa dinyalakan, nanti tinggal diatur atau 80 atau 100 ya, jadi bisa diatur. Nah, ini untuk di sebelah sininya ini fitur-fitur seperti TCS, AFS juga.
dan ada dia set ban juga nih teman-teman untuk bagian sini ya. Ini laci-laci penyimpanan juga. Oke, untuk dashboardnya sih ini yang di atas ini soft banget, dan teman-teman bisa lihat semua ini nggak ada yang rusak sama sekali. Jadi ini overall sih masih cakep banget. Nah, yang paling gokil dari Mazda CX-5 ini adalah audionya teman-teman. Ini sudah dilengkapi dengan Bose audio. Nah, karena Bose ini sudah terkenal. Nah, ini untuk bagian spionnya dia juga sudah retract dan auto untuk di power window bagian supirnya aja. Nah, ini kalau ke jok ini sudah teman-teman bisa atur electric seatnya, dan joknya juga kulit. Oh ya, salah satu fitur lagi teman-teman. Nah, sini. Ini dia sudah ada sensor parkingnya juga. Jadi teman-teman bisa, nah ini lihat di atasnya sudah langsung connect, dan heaternya juga teman-teman. Memang sih cuaca nggak menentu nih, tapi misalnya kalau hujan ya ini teman-teman bisa pakai ini fungsi heaternya, karena bisa adem, bisa panas lah teman-teman. Nah, untuk sunroof nih, nah ini GT ini sudah dilengkapi dengan sunroofnya juga. Yang kita bisa lihat ini masih sangat berfungsi normal. Nah, ini untuk, nah seenggaknya kalau teman-teman nggak pengen buka sunroof, tinggal bisa dibuka ini aja teman-teman. Nah, ini tombol-tombolnya. Ini tadi tombol heaternya, ini ada AC, blower, dan dia juga sudah dilengkapi dengan dual zone juga teman-teman untuk AC-nya. Untuk semburan AC-nya dia sudah pakai dual zone. Oke, kita ke bagian belakangnya. Untuk bagian penumpang, ini sih enak banget sih. Nah, untuk bagian penumpang, legroomnya masih luas, headroomnya juga masih luas, dan ini kalau nggak salah bisa nggak bisa disetting, udah mentok. Tapi menurut saya sih nyaman banget. Nah, ini udah ada seat back pocketnya juga di antara keduanya, dan door trim-nya semua masih bagus. Joknya juga masih normal teman-teman, masih normal pemakaian, dan ini dilengkapi dengan armrest yang teman-teman bisa taruh tempat minum ataupun taruh HP di sini bisa. Nah, untuk bagian interiornya mungkin saya rasa sudah cukup, karena memang ini mobil sangat simple banget. Tapi yang harus teman-teman tahu, untuk di CX-5 ini sudah dilengkapi mesinnya itu Sky Active teknologi teman-teman. Jadi saya akuin Mazda ini sangat hebat untuk yang tipe mesin yang Sky Active, karena kenapa? Karena bisa setara teman-teman untuk speednya, kecepatannya. Biasanya ya kalau mobil kencang kan bensinnya pasti boros banget, tapi untuk Mazda Sky Active ini setara semua teman-teman. Jadi mesinnya speednya enak, bensinnya juga nggak yang terlalu boros. Jadi ini saya akuin 2 jempol untuk Sky Active teknologi ini. Oke, mungkin untuk reviewnya cukup aja karena memang ini simple semua. Kondisi mesin juga masih oke. Kilometernya tadi masih di 140 ribuan, dalam artian 2013. Ini sudah 11 tahun pakai. Ini harusnya pemakaian normal-normal ya teman-teman. Nah, untuk perapian semua harusnya nanti kita akan beresin semua untuk yang bagian arjen-arjennya, ataupun buat general check up sangat bisa ke bengkel resmi Mazda teman-teman ya. Jadi untuk yang CX-5 sudah, kita akan langsung lanjut ke Mitsubishi Outlander PX Limited tahun 2013. Banyak perbedaan dari yang PX biasanya, karena Outlander ada tipe GLS juga, ada tipe PX, dan ini PX Limited teman-teman. Nah, untuk bagian depannya sedikit kita kasih unjuk. Ini sih memang khasnya Outlander banget. Dia ada black grillnya dan ada chrome-nya juga teman-teman. Kebetulan ini sudah kita upgrade menggunakan front list bumper juga untuk bagian bawahnya. Jadi terkesan lebih gagah dan lebih sangar teman-teman. Untuk sektor lampunya hampir mirip-mirip dengan CX-5. Dia sudah menggunakan Pro G. Dan untuk bagian depannya sini nggak kalah ganteng lah dari yang CX-5. Nah, ini kita ke bagian sampingnya. Kalau yang PX Limited dia sudah menggunakan over fender seperti ini teman-teman. Dan warna velgnya juga abu-abu gelap ya, dark gray. Dan untuk ukuran bannya dia agak lebih kecil daripada CX-5. Ini ring 17. Nah, untuk bagian sampingnya hampir mirip-mirip. Di sini dia juga udah ada tombol untuk keyless-nya, karena dia sudah engine start juga kuncinya teman-teman. Nah, ini dia full sampai belakang. Nah, untuk bagian belakangnya yang membedakan dengan PX, bukan hanya ini teman-teman. Ini mungkin bisa dibeli kayaknya sih. Cuma banyak. Nah, ini dari diffuser belakang juga untuk PX Limited ini sudah ada di tipe PX Limited.
dengan dia ada sensor 4 juga di bagian belakangnya teman-teman. Ini sih gokil banget, modelnya sangar. Dah, ini dia stop lampnya udah LED nih. Kalau untuk yang Outlander PX, dia sudah memakai stop lamp LED. Untuk bagian sampingnya full semua, dia ada juga untuk bagian atasnya tuh. Jadi kelihatan lebih sangar. Nah, untuk bagian eksteriornya mungkin sudah ini sih mirip-mirip sih, tapi ya ini mungkin lebih sporty ya teman-teman ya, karena memang Outlander Sport dia ada diffusernya. Kita ke bagian dalamnya langsung. Oke. Nah, untuk joknya dia sudah dilengkapi dengan kulit juga teman-teman. Ini kita nyalakan, tapi memang dia belum ada fungsi elektriknya karena Outlander belum memakai banyak elektrik teman-teman. Nah, ini kita langsung aja untuk ke bagian setir ya. Ini juga sudah tilt and telescopic, hampir mirip. Tapi ini ada bedanya sedikit teman-teman, karena Outlander Sport ini sudah memakai ini dia nih, pedal shift. Nah, kalau untuk tadi yang di CX-5 dia ada cruise control, kalau ini nggak ada, tapi ini ada pedal shift ya. Ini jadi kayak memang mobil balap teman-teman. Untuk steeringnya dia cuma ada audio aja teman-teman untuk bagian sebelah kirinya. Nah, untuk fitur-fitur yang lain mungkin dia hanya park sensor untuk di bagian kanannya. Nah, untuk AC-nya masih single zone. Di sini cuma ada blower, mode, dan juga temperatur teman-teman. Nah, untuk shift knob-nya lagi yang beda. Untuk PX Limited ini dia memang sudah bawaannya seperti ini teman-teman, nggak yang diganti, nggak yang custom. Untuk transmisinya automatic Triptonic, dilengkapi juga dengan pedal shift. Nah, untuk ke bagian spionnya dia juga sudah retract dan auto di kemudi supir. Nah, ini sih lengkap banget, tapi nggak selengkap CX-5 ya kalau untuk di steeringnya ya. Untuk kilometer sendiri 150.000, yang saya rasa sih masih cukup worth it. Nah, mungkin segi menariknya dari Outlander PX ini, ya ini sih nggak tahu ya buat teman-teman semua menarik atau enggak ya, tapi kalau menurut saya sih ini oke banget. Nah, ini kita coba set. Nah, Outlander PX Limited sudah dilengkapi dengan panoramic roof teman-teman. Nah, kaca tidak bisa dibuka, cuma memang dia panoramiknya full. Untuk mobil under 200 juta ini salah satu mobil yang paling worth it, karena memang banyak perbedaan. Kalau untuk sunroof sih hanya cuma setengah dan jarang juga dipakai teman-teman. Kalau panoramik ini kan mau siang, tapi siang jangan teman-teman, panas. Kalau siang sebaiknya ditutup aja. Kalau malam ini sih bisa ngelihat ini indah banget untuk di atasnya. Nah, untuk joknya sendiri dia jok kulit. Dia sudah ada two tone begini. Ini salah satu warna hitam dan ada warna abu-abu di tengahnya motifnya. Ini untuk yang tipe PX Limitednya. Ini kita ke bagian belakangnya. Nah, ini teman-teman bisa bayangin kalau malam. Nah, view-nya seperti ini. Ini sih gokil banget. Untuk headroom-nya luas, legroomnya juga masih luas. Apalagi nanti dia ada di samping-sampingnya lampu, nanti bisa di set. Jadi dia udah ada langsung bawaannya lampu-lampu di bagian sampingnya teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya hampir sama saja, nggak bisa di set karena memang kebanyakan SUV 2 baris seperti itu. Tapi saya rasa untuk ini cukup nyaman. Ini juga udah ada seat belt pocketnya. Dan untuk door trim ini sudah di-upgrade menggunakan karbon teman-teman. Ini sih masih bagus semua. Untuk audionya dia standar bawaan dari Outlander PX. Nah, untuk segi mesinnya ini juga saya rasa sangat mumpuni juga. Mesin Mifec 2000 cc dari Mitsubishi yang sudah terkenal juga. Speednya, torsinya, cuma mungkin bahan bakarnya kalau menurut saya pribadi agak di bawah dari CX-5 teman-teman. Tapi itu semua kan pilihan, berbanding terbalik dengan speednya atau kecepatannya yang ditampilkan oleh Outlander Sport ini. Dan ada yang menarik untuk bagian sininya teman-teman nih. Ini mungkin yang membuat mobil ini saya rasa torsinya lumayan kencang, tapi nggak tahu juga teman-teman, karena memang ini bagian fendernya dua-duanya bagian plastik teman-teman tuh. Jadi mau diginin juga dia akan balik lagi. Nah, jadi untuk bagian sininya masih kaleng semua. Nah, ini sih saya rasa masih cukup worth it juga. CX-5 dan juga Mitsubishi Outlander PX Limited. Untuk CX-5-nya tipe GT. Jadi untuk review kali ini mungkin kita nggak ada test drive, tapi yang saya rasakan untuk kaki-kakinya dua ini
punya tipenya masing-masing teman-teman. Kalau Outlander memang agak sedikit keras sedikit untuk shocknya, karena memang dia basicnya Outlander Sport. Ya nanti teman-teman bisa cobain, ini sih menurut yang saya rasakan aja. Kalau CX-5 tipenya agak lebih halus sedikit kalau untuk di jalan yang lurus, tapi untuk nanjak-nanjak mungkin Outlander oke juga. CX-5 oke, jadi memang ini pilihan yang menurut saya juga sangat worth it buat teman-teman YouTube semua Carfonte Otomotif. Jadi pilihan ada di teman-teman semua, mau pilih CX-5 GT atau Outlander PX Limited tahun 2013. Semua kondisi yang kita tampilkan ini semua real, nggak ada yang aneh-aneh. Untuk mobilnya tersendiri juga dua-duanya kondisinya siap pakai teman-teman. Jadi mungkin review kali ini cukup sekian. Harganya ini sangat masuk banget teman-teman. Ini ada di 170 jutaan aja. Teman-teman bisa cek di pasaran untuk kedua mobil ini sih nggak ada yang segituan. 170 jutaan, ini pasarannya masih 190 untuk CX-5, yang ini 180-an ke atas. Nah ini sangat sengit sih sebenarnya sih pilihan antara CX-5 ataupun Mitsubishi Outlander, tapi semua pilihan ada di teman-teman semua. Jadi balik lagi, kalau memang berminat bisa langsung datang aja ke Carfonte Otomotif atau hubungi nomor saya yang ada di atas video ini teman-teman. Kita maksimalkan 2 unit ini kondisi siap pakai dan kondisi terbaik buat teman-teman YouTube semua. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian ya teman-teman, review singkat dari saya Albert Martin untuk CX-5 GT ataupun Mitsubishi Outlander PX Limited. Sebelum saya tutup, buat teman-teman semua jangan lupa follow, share, subscribe juga YouTube Carfonte Otomotif atau sosial media kita yang lainnya di Instagram Infinity Otomotif, Carfonte Otomotif, dan juga di TikTok pastinya teman-teman Carfonte Otomotif. Oke, jadi video kali ini cukup sekian aja teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Albert Martin. See you next videos.